Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Shin Hyun-Hop yang sejak lahir memiliki kemampuan unik, yaitu bisa melihat garis-garis merah di atas kepala manusia, dan ia sebut sebagai S-Line. Namun kemampuannya itu membuat dia harus menutup diri dari dunia luar, bahkan dia selalu memakai kacamata hitam agar tidak melihat garis-garis tersebut. Awalnya, garis-garis itu tampak tak berarti baginya, namun seiring berjalannya waktu, dia pun mulai memahami tentang bahaya S-Line jika diketahui oleh orang lain. Gambar S-Line yang tak sengaja dilihat oleh ibunya membuat sang ibu mengetahui bahwa suaminya punya hubungan dengan wanita lain, hingga berujung dengan menghabisinya. Tragedi itu membuat Hyun-Hop dihantui oleh rasa takut, bahkan sampai mencoba untuk melakukan bundir. Namun anehnya, meski berulang kali dia lakukan, dia selalu gagal, seolah tidak diizinkan untuk mati. Sampai di suatu hari, dia pun akhirnya sadar untuk tetap hidup, dengan setidaknya mencari tahu alasan garis-garis ini muncul, dan mencari jawaban apakah hanya dia seorang yang punya kemampuan itu, serta siapakah yang telah menciptakannya. 그리고 어떻게 이 저주를 없앨 수 있는지. Seorang tetangga baru di seberang tempat tinggalnya tiba-tiba menghampirinya. Dia datang membawa buah apel untuknya dan menjelaskan maksud kedatangan dirinya. Tapi karena Hyun-Hop tak merespon untuk diajak berteman, Hui-won pun memilih untuk menaruh buah di depan pintu dan kembali ke tempat tinggalnya. Sementara itu di sekolah, seorang siswi bernama Seon-ah mengalami perundungan oleh beberapa teman sekelasnya. Seon-ah seringkali dimintai untuk membawa sejumlah uang, tapi kali ini dia menolak, bahkan sampai mengadu kepada pamannya yang merupakan seorang polisi. Kim Ye-young yang kesal dengan kedua hal itu mengancam akan menjatuhkan Seon-ah dari atas gedung jika dia tidak mau menuruti permintaan dirinya, terutama tidak lagi mengadu kepada pamannya. Sementara itu paman Seon-ah yang merupakan seorang detektif tengah menangani kasus seorang wanita muda yang ditemukan meninggal dalam keadaan bersih. Mereka tidak menemukan kekerasan ataupun pencurian yang dialami oleh korban. Rumahnya rapi meski agak berantakan, seolah sengaja telah diatur. Kesaksian seorang tetangga mengatakan bahwa semalam ada seorang pria berjalan masuk menuju apartemen korban dengan menggunakan helm layaknya seorang kurir restoran. Tapi setelah dilakukan penyelidikan, korban rupanya tidak memesan makanan dan tidak ditemukan motif apapun. Tak ada uang yang dicuri ataupun tanda-tanda sentuhan haram di tubuhnya. Namun ternyata dia dulu punya hubungan dengan orang yang bekerja di restoran, tempatnya sering memesan makanan. Kejadian itu terjadi di kompleks apartemen yang sama ditinggali oleh Hyun-Hop. Namun ternyata bukan pertama kali terjadi di area tersebut, melainkan ketiga kalinya, hingga membuat warga setempat mulai diselimuti rasa takut mengetahui bahwa polisi belum mendapat petunjuk apapun. Hyun-Hop yang sedang menonton tayangan berita kasus tersebut menemukan seorang pria memakai helm dengan satu S-Line di atas kepalanya yang tampak mencurigakan baginya hingga membuatnya sadar akan suatu hal. Tak lama kemudian, seorang pria memakai helm dengan satu S-Line mendatangi apartemen di seberangnya. Hyun-Hop yang panik lantas mencari ponselnya setelah mengetahui bahwa pria itu menemui tetangganya. Tapi ternyata dia datang untuk maksud yang berbeda hingga membuat Hyun-Hop terdiam dan membatalkan laporannya kepada polisi. Di keesokan paginya, Seon-ah yang menjadi korban perundungan beberapa waktu lalu terlihat tidak masuk sekolah. Hye-young lalu membobol loker Seon-ah dan mendapati sebuah kado spesial yang ditujukan kepada seseorang. Seon-ah yang tak masuk sekolah karena tak punya uang, tiba-tiba meminta uang lebih kepada pamannya. Namun mengetahui banyak luka di beberapa bagian tubuh Seon-ah, Han Ji-uk sadar bahwa keponakannya mengalami perundungan di sekolah.
Ji-uk juga bertanya alasan Seon-a membutuhkan banyak uang, tapi Seon-a memilih untuk diam. Tak lama kemudian, Han Ji-uk mendapat laporan dari Dong-sik bahwa dia mendengar seseorang yang tinggal di depan gedung apartemen Han Ji-uk semalam menyebutkan tentang kedatangan pria helm yang sempat dicurigai olehnya. Ji-uk lantas pergi mendatangi Hyun-Hop untuk berbicara dengannya, tapi secara kebetulan, kedatangan Ji-uk rupanya membuat Hyun-Hop akhirnya bisa melihat dari dekat seseorang yang punya banyak eslen di atas kepalanya. 안에 계십니까? Seorang tetangga yang berpapasan dengan Han Ji-uk memberitahunya bahwa orang yang didatanginya dikenal sebagai orang yang suka mengurung diri. Bahkan sampahnya pun dibuang oleh orang lain. Ji-uk lantas memberitahu maksud kedatangannya dan berharap Hyun-Hop bersedia memberitahu dirinya karena bisa menjadi petunjuk untuk kasus yang terjadi di kompleks apartemen ini. Hyun-Hop yang mau berbicara akhirnya menjelaskan secara detail tentang kejadian semalam dan menegaskan jika ia telah salah menilai orang lain karena pria itu bukanlah orang jahat melainkan mereka berpasangan. Di malam harinya, seorang pria berhelm kembali mendatangi kompleks apartemen yang sama. Hyun-Hop yang kebetulan belum tidur mendengar kedatangan seseorang dan mendapati seorang pria berhelm itu rupanya tinggal di atas apartemen yang sama dengan dirinya. Namun tiba-tiba pria itu seolah menatap dirinya. Di sisi lain, Seon-ah yang tak punya uang nekat mengikuti seorang ibu-ibu yang baru keluar mengambil uang dari mesin ATM. Ibu-ibu itu berjalan melewati gang sepi, tanpa disadari Seon-ah memiliki niat jahat untuk mencuri tasnya. Namun saat akan mengambilnya, tiba-tiba sekelompok orang datang, hingga akhirnya membuat Seon-ah membatalkan niatnya tersebut. Di kantor polisi, Dong-sik mengatakan bahwa korban kasus ketiga rupanya adalah mantan pacar dari seorang guru yang tinggal di kompleks apartemen yang sama. Pria itu bernama Jong-min yang pernah berpapasan dengan Han Ji-uk dan ternyata selain mengenal korban tersebut, dia juga mengenali korban wanita dari kasus beberapa bulan lalu. Namun saat akan pergi menyelidikinya, Han Ji-uk mendapat kabar tentang kondisi darurat seseorang yang sedang menjalani perawatan, sehingga dia harus pergi memeriksanya dan meminta Dong-sik untuk pergi lebih dulu memeriksa tempat tinggal Jong-min. Dikarenakan tak ada yang menjawab, Dong-sik pun memilih untuk masuk dan mendapati sebuah ruangan aneh yang temboknya dipenuhi oleh warna merah. Namun saat dia memberitahu Ji-uk tentang hal ini, tiba-tiba Jong-min muncul di belakang dirinya dan langsung menyerangnya hingga Dong-sik tak sadarkan diri. 오동씨! Setelah mengikat Dong-sik di atas kursi, Jong-min pun pergi dengan menggunakan helm dan disadari oleh Hyun-Hop, yang mendapatinya sedang menatap ke arah apartemen Wi-won. Menyadari pria helm itu akan berbuat jahat, dia pun memberanikan diri keluar dari apartemennya meski setiap langkahnya terasa amat berat baginya. Sementara itu Wi-won yang juga mengenali Jong-min bertanya alasan dia datang menemui dirinya. Tapi Jong-min yang ternyata bisa melihat S-Line tiba-tiba mencekik dirinya sembari berkata bahwa ini adalah cara agar selamat. Hyun-Hop yang datang untuk menghentikan Jong-min hanya bisa terdiam meski memegang senjata tajam di tangannya. Jong-min yang menyadari Hyun-Hop sangat ketakutan dan tak punya keberanian, dengan mudahnya merebut pisau itu dan langsung melukai Hyun-Hop hingga membuatnya tergeletak. Jong-min lalu meneruskan kembali niatnya, tapi tiba-tiba Wi-won melawan hingga membuat kacamata Jong-min terlempar. Jong-min yang panik lantas mencari kacamatanya dan di saat yang bersamaan Han Ji-uk akhirnya tiba dan mendapati pintu apartemen Hyun-Hop terbuka. Di dalamnya dia menemukan rangkaian benang merah yang saling terhubung di atas sebuah peta. Dan dari arah jendela, ia akhirnya melihat Jong-min yang sedang menyerang seorang wanita.
Ji-uk lantas membuka jendela dan langsung membidik pistolnya ke arah Jung-min, bertepatan dengan Hyun-hop yang berusaha untuk membantu Wi-won. Setelah terkena tembakan, Aislinn yang dilihat oleh Jung-min perlahan mulai menghilang. Namun perkataan terakhir Jung-min membuat Hyun-hop menyadari akan suatu hal. Jika Jung-min juga bisa melihat Aislinn yang ia duga melalui sebuah kacamata. Namun di balik insiden itu, Hyun-hop rupanya mulai menyadari bahwa Aislinn yang dia lihat selama ini ternyata bisa membantu orang lain dari ancaman berbahaya. Kemudian seseorang tak dikenal mengirimi pesan kepadanya, memberitahunya bahwa dia juga bisa melihat dunia seperti yang dilihat oleh Hyun-hop, dan memintanya untuk datang ke sekolah tertentu. Pesan itu membuat Hyun-hop akhirnya kembali menjalani hidup normal dengan tidak lagi menutup diri, dan koran-koran yang selama ini menutup apartemennya dengan dunia luar juga ia bersihkan. Sementara di sekolah, Seon-a mendapati semua teman-temannya kini sudah tahu jika ia diam-diam menyukai seseorang. Mereka mempermalukan Seon-a dengan membuat gambar di papan tulis. Bahkan Hye-young juga membacakan isi surat Seon-a di hadapan teman-temannya. Seon-a yang marah lantas berusaha merebut surat itu meski dia harus kembali dipukuli. Tak lama seorang wali kelas datang dan akhirnya mengetahui ada keributan di dalam kelasnya. Dia langsung menghentikan keributan itu dengan menarik Hye-young, kemudian menyobek surat itu. Semua orang pun terdiam, kecuali Seon-a yang tak bisa berhenti menangis menahan malu. Kejadian itu membuat Seon-a dianggap bersalah karena dia terbukti menyerang lebih dulu. Gyujin lalu mencoba menasehatinya agar tidak bertindak seperti itu lagi. Namun Seon-a yang terdiam tiba-tiba berkata jika dia akan menghabisi Hye-young dan meminta sang guru untuk mengizinkannya segera pulang. Namun setelah dia mengambil tas di dalam kelasnya, tiba-tiba sebuah kacamata berada di dalam lokernya. Dan karena tak ada siapapun orang di sana, Seon-a pun membawanya pulang. Di sisi lain, Han Ji-uk mendatangi rumah Jeong-min untuk mencari tahu motif pembunuhan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Laporan mengatakan bahwa Jeong-min selalu membicarakan tentang keselamatan, tapi para tetangga menegaskan bahwa Jeong-min bukanlah orang religius. Jeong-min mengenal para korban dan terasa aneh jika tak ada motif atas perbuatannya. Tapi ternyata warna merah yang memenuhi ruangan ini berasal dari garis yang dibuat oleh Jeong-min. Sementara kacamata yang ditemukan oleh Seon-a membuatnya bisa melihat Aislinn di atas kepalanya sendiri. Ketika dia bertemu dengan pamannya, Seon-a kaget mendapati kepala sang paman dipenuhi oleh garis-garis merah. Dia pun pergi keluar karena bingung dan penasaran dengan kemunculan garis-garis tersebut. Garis-garis itu saling terhubung dengan orang-orang yang berada di dekat mereka ataupun antar kelurahan. Dan hampir semua orang di kota punya garis-garis tersebut. Di keesokan harinya, garis-garis di atas kepala pamannya membuat Seon-a merasa jijik karena ia menyadari sang paman kemungkinan telah berpacaran dengan banyak orang. Tak sedikit para murid di sekolahnya juga punya garis-garis di atas kepalanya, tapi tanpa diduga. Wali kelasnya ternyata belum pernah berpacaran. Sementara itu, Hye-young rupanya punya garis yang terhubung dengan seseorang yang tak jauh dari dirinya. Seon-a yang penasaran lantas pergi mencari tahu siapakah orangnya dan betapa kagetnya dia setelah mengetahuinya. Rupanya, Hye-young memiliki hubungan spesial dengan guru di sekolah ini. Setelah bel berbunyi, Gyujin memperkenalkan seorang murid baru dan ternyata dia adalah Hyun-hop. Namun karena sudah lama menutup diri, Hyun-hop pun hanya bisa terdiam ketika diminta untuk memperkenalkan diri. Membuat semua orang di kelas ini seketika memperhatikan dirinya, terutama Hye-young.
Namun Hyun-Hop tak memperdulikan hal itu dan kemudian duduk tak jauh dari Seon-A. Di kantor polisi, Han Ji-uk mencari kacamata yang digunakan oleh Jeong-min, tapi setelah dicari, kacamata itu rupanya tak ada di dalam kotak barang bukti. Kemudian dia pergi ke sekolah Seon-A dan bertemu dengan Gyu-jin. Namun dia datang bukan untuk membicarakan keponakannya, melainkan mencari informasi tentang Jeong-min, yang diketahui pernah menjadi guru di sekolah ini. 피해자가 아니라 가해자로요. Mendengar Jeong-min adalah pelaku pembunuhan, Gyu-jin pun kaget karena dia mengenalinya. Ji-uk lalu bertanya apakah Jeong-min memakai kacamata, dan Gyu-jin mengaku bahwa ia sama sekali tidak pernah melihat Jeong-min memakai kacamata tersebut. 안경 쓴 거는 본 적이 없는데. Sementara Seon-A yang mengetahui hubungan Hye-young dengan guru di sekolah ini, tiba-tiba memberikan perlawanan bahwa ia tak akan menuruti permintaannya lagi. 내가 왜 쪽팔린데? Hyun-Hop yang tiba-tiba muncul meminta Hye-young untuk berhenti merundung Seon-A. Hye-young yang kesal ada yang membela Seon-A, lantas menyerang Hyun-Hop dengan menarik kerah bajunya dan mendorongnya sampai ke pinggir gedung. Namun Hyun-Hop justru mengancam dirinya akan menariknya ikut jatuh bersamanya. Keadaan itu memaksa Hye-young akhirnya berjanji bahwa ia tak akan mengganggu Seon-A lagi, dan pada akhirnya Hye-young pun pergi karena tak ingin mati konyol. 야, 형, 괜찮아? Tapi bukannya berterima kasih, Seon-A malah meminta Hyun-Hop untuk tidak ikut campur dengan urusan dirinya, dan diketahui mereka ternyata sudah saling mengenal. Ji-uk yang sudah selesai berbicara dan akan pergi, tiba-tiba memberikan perhatian kecil dengan memberitahu Gyu-jin salah mengancingkan bajunya. Gyu-jin pun membetulkannya dan tersenyum kepadanya. Kemudian Han Ji-uk pergi tanpa bertemu dengan Seon-A lebih dulu. 미친. 여길 왜 와? Han Ji-uk lalu pergi ke sebuah bar untuk mencari informasi tentang Jeong-min yang sering datang ke tempat tersebut. Jeong-min ternyata adalah pelanggan tetap meski belakangan ini dia jarang ke tempat ini. Awalnya tak ada yang aneh dengan sikapnya hingga suatu hari, Jeong-min terlihat mulai sering berbicara sendiri. Pelayan bar mengaku telah memastikan dia tidak sedang mabuk dan yang dia lakukan adalah menghitung sesuatu, hingga akhirnya berkelahi dengan pelanggan lain. Dan selama datang ke tempat ini, Jeong-min selalu menggunakan kacamata. 저한테 뭐 할 말 있어요? 와, 졸라 많네. 초돌았네. Mendengar itu, Ji-uk pun berterima kasih dan kemudian pergi, tapi tiba-tiba seorang wanita tertarik dengan dirinya hanya karena Ji-uk membawa buku catatan. 수첩을 못 한다고? Di sisi lain, Seon-A diam-diam mengikuti Hye-young dan mendapati bahwa dia ternyata menemui gurunya. Seon-A lalu memfoto pertemuan mereka berdua dan kemudian mereka masuk ke dalam motel. Tak lama kemudian, Seon-A mengirim foto itu kepada Hye-young yang langsung panik mendapati foto tersebut. Namun dia memilih untuk tidak memberitahu sang guru karena tak tahan ingin bermesraan dengan gurunya. Setelah beberapa waktu menunggu, Seon-A mendapat jawaban bahwa hanya gurunya lah yang akan mendapat hukuman dikarenakan Hye-young masih di bawah umur. Seon-A lalu memperhatikan sang guru di foto itu dan akhirnya punya rencana lain untuk memanfaatkan foto tersebut. Di keesokan harinya, Pak Guru tiba-tiba kaget mendapat kiriman foto dari orang tak dikenal. Penasaran, dia pun memastikan apakah itu benar-benar dirinya. Namun tiba-tiba Gyu-jin muncul, mengingatkan dirinya untuk pergi mengajar. Dalam keadaan panik, dia pun bangun dari kursinya, tapi tiba-tiba pesan kembali masuk dan meminta sejumlah uang jaminan dalam bentuk tunai.
Pesan tak dikenal itu berasal dari Seon Ah yang ingin menggunakan uang itu untuk memulai hidup mandiri. Seon Ah mengaku sudah bosan tinggal dengan orang-orang di lingkungan ini. Meski Seon Ah tinggal bersama pamannya, tapi dia bukanlah keluarga kandungnya dan dikenal tak peduli dengan dirinya. Berbeda dengan Hyun Hope yang masih punya ibu kandung, tapi dia mengaku sama sekali tidak tahu apakah ibunya masih hidup setelah melarikan diri dari kematian ayahnya. Perkataan Seon Ah membuat ia teringat dengan keluarganya karena tak bisa hidup bahagia seperti orang lain. Di keesokan harinya, Pak Guru diam-diam menemui Hye-yong untuk membicarakan ancaman yang ia terima. Hye-yong akhirnya memberitahu bahwa foto-foto itu berasal dari Seon Ah yang entah dari mana bisa mengetahui hubungan mereka berdua. Hye-yong yang santai karena merasa aman, kemudian kembali ke kelas, berbeda dengan Pak Guru yang sangat gelisah mengetahui hal tersebut. Namun Hye-yong juga penasaran tentang bagaimana Seon Ah bisa mengetahui hubungan tersebut. Sementara kemampuan kacamata itu benar-benar dimanfaatkan Seon Ah untuk memeras orang-orang yang punya hubungan spesial. Seon Ah dengan mudahnya dekat dengan orang yang ia sukai hingga membuat Hyun Hope mulai merasa aneh. Setelah menyadari orang-orang di sekitarnya kini mulai ribut dengan pasangan masing-masing. 야, 생각을 했으니까 나오는 거죠. 아침에 사진 나왔잖아. 소리 낮춰. Hyun Hope akhirnya sadar dengan kacamata yang digunakan oleh Seon Ah karena sebelumnya dia tak pernah menggunakan kacamata tersebut. Dia lalu bertanya apakah kacamata itu bisa membantu Seon Ah melihat garis-garis merah. 너무 보이는 거지. 이 안경 쓰면. 너도 그게 보인다고? Seon Ah yang kaget lantas memastikan apakah Hyun Hope juga punya kemampuan yang sama. Hyun Hope lalu memberitahu jumlah garis-garis di atas kepala Seon Ah. Bahkan orang-orang di sekitar guna membuat Seon Ah percaya bahwa ia juga bisa melihat garis-garis tersebut. Seon Ah mengaku hanya menemukan kacamata itu di dalam lokernya dan entah siapa pemiliknya. Hyun Hope yang tak ingin terjadi hal buruk seperti Jeong Min menegaskan bahwa kacamata ini berbahaya. Namun Seon Ah tak peduli hal itu dan dari mana asal kacamata tersebut. Mereka berdua kemudian pulang bersama dan di saat itulah Seon Ah bertanya bagaimana cara menghilangkan S-Line. Hyun Hope yang tahu S-Line bisa hilang dengan cara menghabisi salah seorang yang terhubung, memilih diam karena ia tak ingin terjadi hal buruk. Sedangkan Seon Ah akan menggunakan kacamata ini untuk memberitahu orang-orang yang punya hubungan lain. Tanpa ia sadari, foto-foto yang dikirimkan kepada seorang guru membuat pria itu sering melamun karena takut keluarganya hancur jika istrinya mengetahui foto tersebut. Di malam harinya, Seon Ah yang lagi sama pacarnya tiba-tiba mendapat pesan dari Pak Guru yang memintanya untuk datang ke atap sekolah, menyuruhnya mengambil sejumlah uang yang diminta. Namun sebelum pergi ke tempat tersebut, Seon Ah pergi membeli sesuatu lebih dulu. Tanpa dia sadari, Hye-yong diam-diam mengikuti dirinya. Bukan tanpa alasan, rupanya dia mengincar kacamata Seon Ah setelah mengetahui kemampuan kacamata itu melalui pembicaraan Seon Ah dengan Hyun Hope saat itu. Setelah berhasil mendapat kacamata itu, Hye-yong pun akhirnya bisa melihat S-Line tapi tak lama kemudian tiba-tiba. Sedangkan Seon Ah mulai panik mengetahui kacamatanya tiba-tiba hilang. Dia pergi mencarinya sampai ke berbagai tempat yang ia kunjungi, bahkan sampai menuduh Hyun Hope yang telah mengambilnya. Tapi karena ia harus segera pergi ke atap sekolah, Seon Ah pun memilih pergi ke sana lebih dulu. Hingga membuat Hyun Hope bingung setelah mendengar Seon Ah malam-malam pergi ke atap sekolah. Pak Guru yang tak ingin hubungan keluarganya hancur memohon kepada Seon Ah agar menghapus foto tersebut. Namun Seon Ah menolak karena sang guru ternyata menutup mata meski tahu bahwa Seon Ah menjadi korban perundungan. Hanya karena pelakunya adalah Hye-yong.
Pak guru yang mengaku salah karena kepepet pun akhirnya meminta maaf dan berjanji akan mengumpulkan uang secepatnya. Namun tiba-tiba sebuah pesan masuk menunjukkan bahwa seseorang telah mengirim foto itu kepada istrinya. Pak guru kemudian menuduh Seon-a yang telah mengirim foto itu dan membuat Seon-a bingung karena dia tidak melakukannya. Di saat yang sama, Hyun-Hok tiba di sekolah ini karena khawatir dengan Seon-a. Tapi tiba-tiba dia malah melihat Seon-a jatuh dari atap gedung. Dia lalu mendekatinya dan memperhatikan S-line di kepala Seon-a yang kini sudah tergeletak tak sadarkan diri.